Pada beberapa kesempatan di salah satu forum dosen, di dalam pertemuan-pertemuan yang kami lakukan, baik secara online maupun chatting, itu banyak sekali yang bertanya bahwa sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kita kuliah di luar negeri, terutama bagi dosen Indonesia. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing terkait dengan beberapa manfaat sebenarnya yang bisa kita peroleh ketika kita menempuh pendidikan di luar negeri atau kita melanjutkan kuliah ke luar negeri ya. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke manfaat ya, ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan dulu atau yang perlu saya sampaikan, bahwasanya untuk mencapai kemanfaat itu ini berdasarkan dari berbagai macam persepsi yang kemudian saya satukan gitu ya. Artinya ini bukan murni dari pendapat saya ataupun pengalaman saya, tapi juga pengalaman-pengalaman orang lain, pendapat-pendapat orang lain yang kemudian saya satukan, kemudian saya buatkan dalam video ini. Mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi bagi seorang dosen itu bisa melanjutkan studi sampai ke pendidikan yang tinggi, itu sebenarnya bukan hanya kita bisa tempuh saja di dalam negeri ya, terlebih lagi kalau kita bisa menempuhnya ke luar negeri ya. Apalagi di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah banyak perguruan-perguruan tinggi dengan kualitas dan sebenarnya dengan reputasi yang baik yang sebenarnya bisa bersaing dan bisa bersaing dengan universitas-universitas bergengsi yang ada di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita memiliki keinginan atau ketertarikan untuk menempuh pendidikan di luar negeri, itu sudah tentu bahwa kita memiliki atau mengincar negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik ya, ditambah dengan memilih perguruan tinggi di negara tersebut yang juga memiliki reputasi kualitas terbaik gitu ya. Nah, supaya bisa menempuh pendidikan atau kuliah di luar negeri itu tentu tidak mudah gitu, apalagi kalau kita menempuhnya melalui jalur beasiswa, karena kita berjuang dulu, bersaing dulu dengan teman-teman yang ada di Indonesia, kemudian kita apply sesuai dengan persyaratan yang diminta dengan kampus yang kita tuju di luar negeri, baru kemudian kita mencari profesor, panjang perjalanan di situ, kemudian kita baru benar-benar diterima. Itu bukan berarti perjuangannya sudah selesai gitu, tapi ada juga yang masih panjang lagi ya gitu. Apalagi kita terbentur dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita, kemudian budaya yang beda banget, iklim yang beda, suasana yang beda, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut. Nah, oleh karena itu saya mengutip ya dari Profesor Dr. Adi Sumadi ini, yang merupakan salah satu award di Turkish Scholarship. Dia mengungkapkan beberapa manfaat kalau kita melanjutkan kuliah di luar negeri ya. Yang pertama itu adalah mengakses kegiatan kultural ya. Dosen yang memilih kuliah di luar negeri itu bisa berkesempatan mengakses atau aktivitas kultural, di mana seperti kita ketahui bahwa mayoritas negara yang menerima mahasiswa internasional itu akan menerima mahasiswa dari banyak negara. Jadi kalau misalnya kita di negara A gitu ya, bukan otomatis pada negara A, tetapi banyak sekali negara yang lain. Nah, ada kesempatan memiliki teman kualitas lintas negara dan benua, dan bisa menikmati aktivitas bersama untuk saling mengenal budaya masing-masing. Nah, selain itu, perguruan tinggi ini biasanya akan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan kultural ini. Nah, sehingga akan terbentuk struktural atau memberi manfaat bagi peserta kegiatan, kemudian bagi manfaat untuk kebutuhan akademik maupun non-akademik kita. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ini itu akan didapatkan bukan hanya pada bangku-bangku kuliah saja, tetapi juga bisa kita dapatkan di luar dari bangku kuliah tentunya kalau kita sudah berada di luar negeri.
Kemudian mengakses program yang kedua ya, mengakses program berskala internasional. Nah, keuntungan atau manfaat kita kuliah di luar negeri itu kita terbantukan untuk bisa mengakses program-program skala internasional ya. Nah, program ini biasanya diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi sampai pemerintah di negara tersebut. Nah, sehingga bisa kita ikuti bahwa atau bisa kita mengikuti program-program tersebut secara optimal dan terfokus. Oleh sebab itu, kita dapat mendukung ini dari pihak terkait dalam kegiatan ini yang bisa memperluas wawasan ilmu pengetahuan sampai jaringan berskala internasional. Kemudian manfaat yang ketiga itu adalah memiliki kesempatan masuk program internship. Nah, ini yang kebetulan kalau di kampus tempat saya studi itu beberapa teman-teman Indonesia itu banyak yang melakukan internship ya. Jadi masuk ke perguruan tinggi besar di luar negeri yang menerima mahasiswa-mahasiswa internasional biasanya sudah bermitra dengan banyak pihak, misalnya kerjasama dengan berbagai perusahaan ternama di negara tersebut, kemudian sehingga kondisi ini menciptakan peluang bagi mahasiswa di kampus tersebut, termasuk mahasiswa internasional, bisa mengakses berbagai program hasil kerjasama, misalnya program internship dan magang di suatu perusahaan besar ya. Kemudian punya kesempatan magang di perusahaan besar dan berskala internasional adalah pengalaman yang paling berharga yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, selain itu, peluang direkrut perusahaan tersebut itu bisa bisa akan dilakukan juga di masa yang akan datang. Jadi pengalaman ini bisa menjadi nilai tambah pada kurikulum VT kita. Kemudian manfaat yang keempat itu adalah mengikuti seminar internasional. Nah, ketika kita kuliah di luar negeri, informasi terkait adanya informasi terkait dengan seminar-seminar internasional itu banyak sekali gitu. Tinggal kemauan kita aja bahwa kapan kita akan mengikuti seminar internasional itu ya. Jadi tentunya beda ya sama seminar internasional di Indonesia. Ya mohon maaf bukannya merendahkan, tapi yang saya lihat itu kalau seminar internasional salah satu yang di sini ya. Seminar internasional di sini itu tidak mengutamakan proceeding gitu. Tidak. Jadi kita ya sudah hanya cuma presentasi doang. Bahkan di situ kalau misalnya ada pengelola jurnal di dalam sebuah conference tersebut ya, dalam forum tersebut, bahkan kalau dia tertarik, dia bisa mengajak kita riset bareng ya, join riset ataupun join publication. Atau bahkan mereka kalau misalnya menanyakan bahwa apakah kamu sudah memiliki manuskripnya, bisa itu bahkan ditawarkan untuk publikasi di jurnalnya. Itu yang kadang kita tidak menemukan di Indonesia semacam itu. Kemudian yang kelima itu bisa mengikuti program volunteer internasional ya. Jadi manfaat yang selanjutnya itu kita bisa mengikuti program volunteer internasional, di mana program volunteer ini atau program yang menjadi sukarelawan memberikan banyak manfaat bagi pelakunya ya, mulai bisa mendapatkan pengalaman untuk bertemu lebih banyak orang sampai memberikan manfaat kepada masyarakat, di mana pengabdian itu dilakukan. Selain itu juga bisa membantu dan membangun jaringan saat mengikuti program. Kemudian yang keenam itu bisa menjadi nilai tambah bagi ijazah yang didapatkan. Jadi kita bisa menempuh nih pendidikan tinggi di luar negeri, harus diakui mendapatkan privilege ya, dan ijazah yang diterima. Ya, apalagi di Indonesia sendiri itu ijazah dari luar negeri itu biasanya dipandang sebagai prestisius gitu ya, gitu, terutama dari perguruan tinggi terkemuka. Nah, karena mungkin diketahui bahwa kualitas pendidikan di luar negeri itu lebih bagus ya, mungkin mereka beranggapannya semacam itu. Kemudian yang tidak kalah penting ini, yang biasanya menjadi salah satu favorit kalau kita manfaat kuliah di luar negeri itu adalah punya jejaring internasional. Nah, jika Anda memutuskan untuk studi lanjut ke luar negeri, maka ada keuntungan untuk memiliki jaringan internasional, sebab Anda akan bertemu dengan para dosen dan profesor di negara-negara tersebut, ya, yang mereka mungkin sudah memiliki pengalaman yang banyak, ya, semacam itu. Kemudian yang kedelapan, itu bisa mendukung publikasi berskala internasional.
Ya, jadi manfaat kuliah di luar negeri itu juga bisa membantu melakukan publikasi berskala internasional, misalnya publikasi artikel ke proceeding internasional dan juga jurnal ilmiah internasional yang tentunya bereputasi ya, yang bereputasi. Sehingga kita memiliki pengalaman, oh kalau kita mau nulis di jurnal internasional bereputasi itu ya semacam ini gitu loh, ya. Kita punya pengalaman-pengalaman di situ. Itu penting itu. Kemudian yang ke-9 itu kita akan belajar, mau tidak mau kita akan belajar yang namanya budaya baru, ya. Karena ini berbeda jauh dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, ya. Ya, kayak seperti saya contohnya, misalnya waktu pertama saya juga menginjakan kaki di luar negeri untuk melanjutkan studi, saya kaget juga dengan budaya-budaya yang sewaktu itu memang saya tidak meriset tentang budayanya, gitu, pada negara yang saya tuju gitu. Ya riset, tapi mungkin ya hanya cuma misalnya masjidnya di mana, makanannya seperti apa, culture-nya seperti apa, tapi terlebih dari itu ternyata setelah saya menginjakan kaki pertama kali, kaget juga, wow, ternyata begini ya kalau negara maju, gitu. Itu bagus. Kemudian yang ke-10 itu, manfaat yang ke-10 itu akan membuka cara berpikir kita. Tentunya berbeda, ya. Membuka mindset kita itu lebih positif, ya, karena kita menemukan dari hal-hal yang baru tadi. Sehingga kita itu terbuka dengan, oh, cara orang berpikirnya negara-negara maju itu seperti ini. Cara mereka bekerja itu seperti ini. Kemudian bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu seperti ini. Itu jauh beda dengan yang tentunya yang ada di negara kita. Ya, tapi lama-kelamaan ternyata kalau berdasarkan pengalaman saya ya, karena terutama saya lebih kangennya ke makanan Indonesia, lama-lama juga kepingin secepatnya selesai pulang gitu ya. Meskipun sebenarnya cultural dan iklim di sini itu lebih mendukung gitu sebenarnya gitu. Kemudian yang ke-11 itu adalah kita bisa meningkatkan awareness dan toleransi. Nah, di negara-negara luar negeri itu ketika kita menginjakan kaki itu ternyata bukan seperti apa yang dipandang ketika kita masih di Indonesia. Di sini nilai toleransinya itu sangat-sangat tinggi yang bahkan tidak seperti, mohon maaf ya, seperti di negara-negara kita gitu, atau mungkin di negara-negara yang lain gitu. Nilai toleransinya mereka sangat tinggi sekali. Baik itu ketika kita bertemu dengan yang berasal dari negaranya ataupun negara-negara atau teman-teman kita yang ada di negara-negara yang lain. Mereka toleran sangat sekali. Tingginya sangat tinggi toleran ya. Kemudian yang ke-12 itu bisa memberikan kesempatan ke kita untuk traveling ke luar negeri. Kenapa demikian? Karena di luar negeri itu kita diberikan sebuah kesempatan untuk, yaitu tadi, mengikuti berbagai macam conference, international conference ya. Kita mengikuti berbagai macam international conference. Dan itu di sini, di negara maju yang tempat saya studi itu, international conference itu dibiayai oleh pemerintahnya, gitu. Dibiayai oleh pemerintahnya. Ada yang sebagian dibiayai, tapi tidak full ya, tidak full. Jadi misalnya tiketing gitu. Nah sisanya itu mungkin dari profesor ataupun dari departemen, nah semacam itu, ataupun dari universitas, sisanya semacam itu. Tapi setidaknya ada bantuan dari pemerintah untuk kita mengikuti international conference, sehingga itu menjadi kesempatan kita untuk traveling ke luar negeri. Itulah beberapa manfaat ya kalau kita melakukan kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.